Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 333 yang mempertunjukkan suatu plot twist keren dari Star and Stripe, di mana Star ternyata memberontak di dalam dimensi All-For One, sehingga All-For One sangat kewalahan dalam mengatasi Star yang malah menjadi bencana bagi beberapa quirk di dalam tubuh Shigaraki. So, di konten detail kali ini kita akan membahas lebih lanjut sekaligus memunculkan beberapa asumsi ke depan mengenai yang terjadi di chapter 333. Mulai dari dugaan titik awal All-For One menjadi penjahat, New Order milik Star yang memberontak, dan kelemahan All-For One serta Shigaraki yang akhirnya kita ketahui, serta masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Titik awal sang super villain. Di pertengahan chapter, kita sedikit diperlihatkan mengenai ingatan kolektif sang All-For One, yang mana ingatan tersebut bercerita tentang suatu momen kebersamaan All-For One dan adiknya, yaitu pewaris One for All pertama atau Shigaraki Yoichi. Pada momen tersebut, All-For One menceritakan bahwa dia dan Yoichi sangat suka sekali dengan komik superhero, dan dari sinilah muncul suatu spekulasi bahwa All-For One boleh membangun ideologinya untuk menciptakan suatu keadilan bagi dirinya sendiri. So, momen ini juga sebenarnya sudah di-tease pada episode ketiga My Hero Academia season kelima, yang mana pada saat pertama kali disinggung adalah pada saat Deku masuk ke Vestige World, susah sebutnya, atau kita panggil saja dimensi One for All. Kembali ke judul segmen pertama ini, pada saat All-For One berbicara soal ingatan kolektifnya, dia juga menjelaskan kalau sebenarnya dia tahu bahwa komik yang dia baca bersama adiknya itu masih memiliki kelanjutan. Namun ada satu dan lain hal yang membuat dia berhenti untuk membacanya, sehingga dia tidak tahu bahwa komik tersebut memiliki akhir yang berbeda dari dugaan All-For One. Yang mana ini sudah dijelaskan pula pada episode ketiga season kelima, yaitu All-For One menginginkan suatu keadilan yang dianggapnya benar sesuai dengan konflik yang terjadi pada komik yang dia baca bersama Yoichi, yaitu kemenangan di pihak villain. Yang nyatanya padahal dugaan All-For One itu keliru, bahwa sebenarnya pada akhir kisah komik tersebut sosok pahlawanlah yang menang, sehingga ini pula lah yang menjadikan Yoichi memiliki ambisi untuk menciptakan keadilan sesuai dengan akhir kisah komik yang belum sempat All-For One baca sampai akhir. So, jika ditarik suatu hipotesa atau kesimpulan sementara, jadi titik awal All-For One menjadi penjahat adalah karena suatu kesalahan tafsir yang dia pahami di ratusan tahun yang lalu saat membaca komik superhero. Sehingga berkat kesalahan tafsir atas komik yang dia baca, alhasil membentuk suatu keyakinan bahwa keadilan akan diwujudkan ketika seseorang menjadi penjahat dan penguasa. Maka dari itu, tak heran pada saat di episode terakhir season kelima, All Might menjelaskan sejarah All-For One ke Deku dan Bakugo dengan fakta bahwa dulu All-For One ini sebenarnya memiliki andil besar dalam mengalahkan penjahat berkuir kala itu. Namun karena kekuatan yang All-For One miliki sangat kuat, maka dari situlah menciptakan suatu ambisi untuk menjadi seorang penguasa. By the way, komik superhero yang All-For One dan Yoichi baca ini, yaitu Captain Hero, pastinya terinspirasi dari judul komik Marvel yang berjudul Captain America. Dan kebetulan juga, villain dari Captain Hero memiliki wujud tengkorak yang merepresentasikan Red Skull, si musuh abadi Captain America. Penghancuran quirk dari dalam. Di chapter 333, secara mengejutkan terjadi suatu plot twist yang benar-benar berada di luar dugaan, yang mana plot twist tersebut adalah quirk New Order atau Star yang dalam bentuk astral berbalik menyerang All-For One di dalam dimensi All-For One ini. Oke, sebelumnya di chapter 332, Star sebelum dicuri quirknya sempat senyum-senyum tipis yang memberi isyarat ke kita bahwa Star ini memiliki rencana lain ke Shigaraki. Dan rupanya benar saja bahwa Star benar-benar memiliki rencana yang sangat efektif namun dengan bayaran yang sangat berisiko pula, yaitu mencoba masuk ke dimensi All-For One dengan cara dicuri quirknya. Kemudian memerintahkan ke quirk New Order sendiri agar New Order dapat memberontak dari dalam, sehingga New Order tak bisa digunakan dan malah menjadi racun pada tubuh Shigaraki. Namun di samping itu ada resiko yang ditanggung oleh Star, yaitu sebuah kematian. Sebab di saat Shigaraki mencuri New Order, di saat bersamaan pula Decay diaktifkan ke Star, sehingga perlahan tapi pasti Star akan mati menjadi debu. Oke, dalam hal ini kedua belah pihak memiliki keuntungan dan kerugiannya tersendiri, sebab kematian Star membawa dampak yang sangat berbahaya bagi dunia pahlawan, dan pencurian New Order membawa dampak kerugian besar pada tubuh Shigaraki. Sebab New Order yang muncul di dimensi All-For One berhasil membantai beberapa quirk yang ada pada tubuh Shigaraki, dan salah satu dari sekian banyak quirk yang berhasil dihancurkan adalah quirk dengan kemampuan refleksi. Alhasil kedepannya Shigaraki tak dapat lagi membalikan serangan lawan dengan mudah. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa sebagian quirk yang ada pada tubuh Shigaraki sudah sangat berkurang, sehingga memberi kesempatan ke pihak pahlawan untuk memenangkan pertempuran melawan Shigaraki nanti. Bagaimana cara Star tahu dimensi All-For One dan apa saja yang ada di dimensi All-For One?
Judul di segmen ketiga ini seringkali dipertanyakan oleh banyak pembaca. Mengapa Star bisa mengetahui bahwa ada dimensi lain yang diciptakan oleh Quirk All For One? Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, ada beberapa kemungkinan mengenai dari mana Star bisa mengetahui hal ini. Kemungkinan pertama adalah karena Star ini berasal dari Amerika yang memiliki taraf Quirk mumpuni. Sehingga tentu kasus Quirk yang menciptakan ruang dimensinya ini bukanlah hal yang sulit untuk diketahui. Apalagi mengingat bahwa Star ini berasal dari latar belakang militer, yang tentu informasi mengenai Quirk All For One yang mampu menciptakan dimensi sudah diketahui. Nah, kemudian kemungkinan kedua adalah Star ini memang tidak tahu menahu mengenai dimensi All For One, sebab yang dia perintahkan ke Quirknya adalah memberontak. Dan apa yang terjadi di dimensi All For One, yaitu pemberontakan wujud astral dari Star ini, tidak diketahui oleh Star sama sekali, dan memang bukan kapasitas dari si Star pula. Kemudian mengenai apa yang terjadi di dimensi All For One, dapat dipastikan bahwa apa yang ada di dalam dimensi ini adalah wujud astral dari ratusan Quirk orang lain yang All For One curi sebelumnya. Dan mirisnya, ada beberapa sosok yang kita kenal yang eksis pada dimensi All For One, yaitu Ragdoll dan O'Clock, dua pro hero yang sudah pensiun disebabkan karena Quirknya yang dicuri oleh All For One. Kekacauan di seluruh dunia. Sebelumnya di chapter 328 kalau tidak salah, para pemimpin negara sedang mendiskusikan perihal kekacauan yang terjadi di negaranya masing-masing, yang menurut mereka ini dilakukan oleh All For One. Alhasil, para hero dari negara masing-masing sedang sibuk pula untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh villain yang berafiliasi pada All For One. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Ternyata tujuannya tidak lain adalah untuk memperlambat pahlawan internasional untuk datang ke Jepang membantu hero di Jepang dalam melawan All For One. Sehingga jika sebelumnya kendala pahlawan internasional datang ke Jepang itu hanya karena ada lockdown, maka kini masalah barunya adalah karena villain yang menggila di negara masing-masing pahlawan internasional berada. Selain itu, tujuan kekacauan di seluruh dunia terjadi adalah untuk membantu menyempurnakan Shigaraki yang baru mencapai 97% transfer All For One. Kelemahan All For One. Akhirnya dari usaha Star di chapter 333 ini, kita para pembaca jadi menyadari suatu fakta bahwa ternyata kelemahan All For One dan Shigaraki adalah terdapat pada titik penyerangan internal atau menyerang dari dalam. Maksud dari penyerangan dari dalam ini adalah menyerang ke kesadaran asli All For One dan Shigaraki yang terdapat di dimensi yang diciptakan oleh Quirk All For One, sehingga All For One dapat diserang dari dalam dan memberi dampak yang sangat signifikan pada All For One atau Shigaraki yang ada di real life atau di realita. Nah, tidak hanya itu, dengan cara menyerang dari dalam juga bisa membuat beberapa Quirk yang ada di dalam dimensi All For One dapat dihancurkan, sehingga beberapa Quirk yang sudah dihancurkan bakal memberi dampak yang sangat brutal bagi Shigaraki dan All For One di realita, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kelemahan pula yang bisa saja kedepannya para hero ataupun Deku memiliki kesempatan untuk mengalahkan All For One. Namun perlu diingat bahwa untuk menyerang dari dalam perlu mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, yaitu Quirk seseorang harus dicuri, sehingga nantinya Quirk tersebutlah yang akan bergerilya di dalam dimensi All For One. Nah, untungnya para hero sepertinya tak perlu memikirkan metode tersebut, sebab Deku selaku pemilik One For All yang juga memiliki dimensinya sendiri ternyata dapat mengakses dimensi All For One, sebab pada saat di arc Paranormal Liberation akhir, dimensi All For One dan One For All sempat terhubung dan terjadi pertarungan sengit antar All For One dan para pewaris One For All, sehingga sekali lagi memang yang hanya bisa menaklukkan All For One dan Shigaraki itu hanyalah seorang Deku. Villain luar negeri akan datang. Jadi dengan Star yang sudah gugur dalam pertempuran, kemudian Shigaraki yang melemah karena Quirknya yang hancur satu persatu dari dalam, maka potensi untuk datangnya bantuan dari pihak villain sebentar lagi dapat realisasi. Dugaan ini didukung dengan alasan yang diucapkan oleh All For One pada chapter 329, yang mana All For One berkata bahwa penyebab teman-teman villain yang ada di luar negeri tak datang membantunya di Jepang adalah karena disebabkan oleh eksistensi Star yang membuat villain di seluruh dunia ketar-ketir. Dan kini karena Star sudah gugur atau meninggal dalam hal ini, maka akses beberapa villain internasional untuk ke Jepang membantu All For One sudah dapat dilakukan. Sehingga saat ini di pihak League of Villains sudah sangat diuntungkan, karena selain memiliki anggota Paranormal Liberation yang anggotanya mencakup 80-an ribu lebih anggota, para villain dari luar negeri juga sudah siap untuk ke Jepang, dan kita tak tahu seberapa banyak villain di luar negeri sana. Mengingat jika berbicara seluruh dunia, maka bukanlah angka yang sedikit. Jadi dalam hal ini bakal terjadi perang dunia pahlawan seperti di movie ketiga. Bahkan mungkin lebih parah, karena pahlawan internasional dari seluruh negara akan bertarung dengan villain dari seluruh negara pula. Anjir, Jepang jadi lokasi medan perang. So, mungkin itu saja yang bisa admin jelaskan lebih detail mengenai chapter 333 kali ini. Admin rasa masih kurang sih, jadi silahkan kita diskusikan di kolom komentar untuk menjawab beberapa kejanggalan lain yang terjadi di chapter kali ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time!